Kelapa sawit memiliki daun yang terdiri atas kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Nah, bagian yang kedua ada rasis yang merupakan tempat anak daun melekat. Bagian yang ketiga ada tangkai daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Nah, selanjutnya bagian yang keempat ialah seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang. Bagian kelapa sawit selanjutnya ialah batang. Batang mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama ialah sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas, serta hasil fotosintesis dari atas ke bawah, maksudnya dari daun hingga ke akar. Yang ketiga, kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Bagian selanjutnya ialah akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit ini merupakan sistem akar serabut yang terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Bagian selanjutnya ialah bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu. Nah, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Bunga muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescence atau bunga majemuk. Nah, kemudian ada bagian buah. Secara botani, buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup, yang terdiri dari yang pertama ada perikarp yang terbungkus oleh eksokarp atau kulit, yang kedua ada mesokarp, dan yang ketiga ada endokarp atau cangkang yang membungkus 1-4 inti atau kernel. Kernel ini umumnya hanya satu. Inti memiliki testa atau kulit, endosperm yang padat, dan sebuah embrio. Dengan melihat ekologi kelapa sawit, daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai ialah berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Ketinggian lokasi atau altitude perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Nah, kelapa sawit ini dapat tumbuh pada jenis tanah potzolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nah, nilai pH optimumnya adalah 5,0 sampai 5,5. Selanjutnya, tahap pertumbuhan kelapa sawit. Nah, dalam tahap pertumbuhan kelapa sawit ini menggunakan skala BBCA. Sebelumnya, mengapa menggunakan skala BBCA? Ialah karena skala BBCA kini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian. Nah, jadi tahap pertumbuhan utama skala BBCA ialah yang pertama, perkecambahan atau perkembangan tunas. Yang kedua, perkembangan daun atau tunas utama. Yang ketiga, terbentuknya tunas-tunas samping atau tunas anakan. Yang keempat, terjadinya pemanjangan cabang atau pertumbuhan roset, atau bisa dibilang juga perkembangan tunas-tunas utama. Yang kelima, terjadinya perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif. Tahap yang keenam ialah kemunculan inflorescence atau tunas utama. Yang ketujuh ialah pembungaan tunas utama. Yang ke-8 perkembangan buah. Yang ke-9 pematangan buah dan biji. Dan yang ke-10 ialah senescence atau pelayuan daun mulainya dormansi. Nah, dalam pembibitan, hal yang pertama yang dilakukan ialah pemilihan jenis kecambah. Memilih kecambah unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat atau legitim. Setelah pembibitan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan ialah pemeliharaan. Pemeliharaan kecambah jenis unggul perlu dilakukan agar mendapatkan bibit siap tanam yang baik. Nah, pemeliharaan diantaranya ada pemeliharaan di pre-nursery. Pemeliharaan di pre-nursery diantaranya yang pertama penyiraman, pengendalian gulma, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya pemeliharaan di main nursery. Yang pertama ialah penyiraman, yang kedua pengendalian gulma, yang ketiga pemupukan, dan yang terakhir pengendalian hama dan penyakit. Setelah melakukan pemeliharaan, selanjutnya ialah seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Jadi, kecambah abnormal yaitu yang patah atau busuk harus dibuang. Nah, di pre-nursery ini dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Semai yang normal berbentuk daun lanceolate.
Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Setelah dilakukan pre-nursery, maka selanjutnya ialah main nursery. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki arti kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. 4 tahap di main nursery ini diantaranya tahap 1 umur bibit 4 bulan, tahap 2 umur bibit 6 bulan, tahap 3 umur bibit 8 bulan, dan tahap 4 atau yang terakhir ialah sebelum bibit ditanam ke lapangan. Dalam penanaman kelapa sawit, hal pertama yang dilakukan ialah pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Nah, tujuan dari pemancangan ini ialah yang pertama, memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacangan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pemancangan yang pertama ialah kompas dan geopositioning system atau GPS atau apnoe level atau clinometer. Alat yang kedua ialah kayu pancang atau pancang kepala dan pancang anak. Alat yang ketiga yang dibutuhkan ialah tali plastik ataupun kawat. Setelah pemancangan selesai dilakukan, maka selanjutnya ialah pembuatan lubang tanam dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Nah, jadi tujuan dari pembuatan lubang tanam ini sendiri ialah yang pertama, memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua ialah mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan lubang tanam yang pertama ialah cangkul, yang kedua alat pengukur dengan ukuran 90 cm x 90 cm dan dengan ukuran minimumnya 60 cm x 60 cm. Yang ketiga, takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar atau rock fosfat. Nah, jadi dalam pembuatan lubang tanam ini ada standarisasinya. Yang pertama, lubang tanam telah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Yang kedua, ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm x 90 cm x 60 cm atau minimal 60 cm x 60 cm x 60 cm. Yang ketiga, tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Yang keempat, dinding lubang tanam harus vertikal dan tidak boleh bentuk lain. Yang kelima, pada saat penanaman, topsoil ditimbunkan lebih dahulu lalu subsoil. Nah, yang terakhir, pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram per lubang tanam. Selanjutnya ialah penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara pelepasan large spek dari bola tanah yang dilakukan dengan cara mengoyaknya. Lalu, bibit tadi diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Jadi, berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman itu posisinya lurus. Dalam identifikasi pokok non-valur atau gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif sendiri, gejalanya diantaranya yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar atau twitch prone, yang kedua, bercak oranye atau orange spot, yang ketiga, penyakit taju atau crown yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Yang keempat, anak daun pada pelepah sempit, memanjang atau narrow leaf. Yang kelima, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Yang keenam, pelepah daun tegak. Yang ketujuh, anak daun keriting atau kringkok. Dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Yang kedelapan, bertunas atau bercabang. Yang kesembilan, pokok kecil atau lurus akibat hama atau penyakit. Yang kesepuluh, pokok raksasa namun tidak berbuah atau jagur. Nah, selanjutnya identifikasi pokok non-valur atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif sendiri, gejalanya dapat dilihat dengan yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Yang keempat, pokok steril atau tidak berbuah.
Dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah. Nah, kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi. Tujuan dari konservasi tanah sendiri ialah mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Dalam konservasi tanah sendiri juga terdapat standarisasi di dalamnya. Standarisasi konservasi tanah ialah sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama keadaan topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah yang pertama ialah kacangan penutup tanah atau leguminous cover crop pada permukaan tanah. Yang kedua, kacangan dan benteng teras atau contour bond serta tapak kuda atau teras atau platform individu di lahan yang relatif datar, miring, dan miring. Yang ketiga, teras bersambung atau continuous terrace atau contour terrace pada tanah miring dan sangat miring. Yang keempat, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flamingia sp pada tanah timbun. Yang kelima, pembuatan parit atau drainage pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Nah, dalam konservasi tanah ada beberapa alat yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual yaitu cangkul maupun secara mekanis itu seperti alat berat bulldozer ataupun eskavator. Rotasi dalam konservasi tanah ialah sesuai dengan kebutuhan. Rotasi konservasi tanah sendiri umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pekerjaan selanjutnya ialah pengendalian lalang. Lalang merupakan satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Nah, tujuan dari pengendalian lalang ini sendiri ialah untuk menekan pertumbuhan lalang karena lalang merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dari kelapa sawit itu sendiri. Standar pengendalian lalang ini sendiri ialah kebun bebas dari lalang. Kondisi kebun yang hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan cara wiping lalang dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida atau glifoset. Tahap-tahap pekerjaan wiping lalang yang pertama ialah kain katun yang berukuran 3 cm x 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Yang kedua, rumput lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris. Yang keempat, jari tangan yang telah dibalut tadi dicelupkan dalam larutan herbisida, lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Yang kelima, penyapuan atau wiping, dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan per helai daun lalang. Yang keenam, hindari pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu wiping atau pembersihan sampah. Yang ketujuh, untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di wiping atau tertinggal, atau terjadinya pengulangan wiping, maka ujung lalang tadi yang telah di wiping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Yang kedelapan, herbisida yang dipakai adalah glifoset seperti amiposet 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,39% ditambah surfaktan atau konsentrasi 0,5%. Selanjutnya ialah garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Tujuan dari garuk piringan ini sendiri ialah membersihkan piringan dari rumput-rumput lain, kacang-kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan, brondolan, dan tempat penaburan pupuk. Nah, dalam garuk piringan ini juga terdapat standar, di mana piringan harus bersih, jari-jari piringan 1 meter, itu untuk umur 1-2 tahun, 1,5 meter untuk umur 2-3 tahun, 2 meter untuk umur 3-4 tahun. Cara-caranya ialah yang pertama, piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Yang kedua, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Yang ketiga,
Di lahan rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Yang keempat, garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Kemudian setelah melakukan garuk piringan, maka dilakukan penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan melakukan penyemprotan herbisida. Tujuannya yang di piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Yang kedua di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Yang ketiga pada TPH untuk mengurangi loss akibat brondolan tertinggal di TPH. Standar dalam hal ini ialah piringan, pasar pikul, dan TPH bersih dari gulma. Cara melakukannya yang pertama ialah semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur setengah tahun dan menggunakan campuran herbisida amiposet dosis 250-375 cc per hektar konsentrasi 1-1,5% dan amiron 12,5 cc per hektar konsentrasi 0,05%. Yang kedua, rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter x 4 meter. Yang ketiga, sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan atau kiri, serta mengelilingi pokok atau sesuai dengan tanda panah, lalu keluar ke pasar tikus. Demikian seterusnya hingga sampai ke jalan, dan jika ada TPH, maka TPH tersebut sekalian disemprot. Selanjutnya ialah pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual. Tujuan dari hal ini ialah mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Standarnya ialah areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Cara melakukannya ialah dengan membongkar tumbuhan berkayu, termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan, sampai akar-akarnya. Setelah itu dilakukan pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Tujuannya ialah menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Nah, standarnya ialah gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang diperbolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya mencapai 50 cm. Cara melakukannya ialah yang pertama, pakisan dibabat secara manual. Yang kedua, jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan campuran herbisida amiron 20 cc per hektar konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per hektar dengan konsentrasi 0,2%. Dalam pemupukan, kita harus mengetahui unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit saja, tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Kemudian ada gejala kekurangan gizi kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Di antaranya, unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan unsur hara ialah yang pertama nitrogen, daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda dan daun pendek dan keras. Yang kedua, kekurangan fosfor, daun memendek dan anak daun keunguan, daun rumputan di sekitar tanaman berwarna muda, memanjang, batang dan tandan mengecil.
Yang ketiga, kekurangan kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning atau tembus lampu. Yang keempat, magnesium. Daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang keempat, kekurangan boron. Ujung anak daun berbentuk pancing atau hook leaf. Yang kedua, terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Yang ketiga, bagian ujung daun memendek. Selanjutnya ialah pengambilan contoh daun. Tujuannya ialah mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium. Dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat, mengecek defisiensi unsur hara yaitu N, Pk, Mg, dan B. Standar dalam hal ini ialah pokok LSU harus sehat, normal atau produktif, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh, tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 sampai 12 siang. Cara pengambilan contoh daun yang pertama ialah pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Yang kedua, apabila contoh pokok tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Yang ketiga, ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. 4. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, lalu masukkan ke dalam kantong plastik dan beri label atau tanda sesuai dengan nomor pokok sampel. Yang kelima, isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Yang keenam, cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Yang ketujuh, buang tusuk sate daun. Yang kedelapan, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Kemudian, beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Setelah itu, keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelahnya, keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Kemudian, beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Yang ke-13, kirimkan sampel ke laboratorium dengan secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Selanjutnya yaitu pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Pemupukan yang dibutuhkan antara lain urea, fosfor, kalium, magnesium, dan boron. Lalu kita harus memperhatikan hama dan penyakit yang menyerang kelapa sawit. Yang pertama, melakukan pengamatan agar mengetahui secara dini adanya hama penyakit pada tanaman. Yang kedua, mengendalikan populasi ulat api secara manual dilakukan dengan cara pengutipan ulat api. Secara biologi dilakukan dengan memperbanyak semut angkrang yang merupakan predator bagi ulat api itu sendiri. Dan yang terakhir ada secara kimia dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida. Yang ketiga, menutup populasi tikus dengan cara pengumpanan atau racun. Yang keempat, mengendalikan populasi kumbang tanduk dengan cara sanitasi lingkungan. Yang kelima, menurunkan populasi penyakit busuk tandan buah dengan melakukan penunasan sesuai petunjuk dan membuang lalu membakar buah serta bunga yang busuk. Yang keenam, menurunkan populasi penyakit tajuk dengan cara melakukan seleksi sebaik-baiknya dan tidak memberikan pupuk urea pada tanaman yang terserang. Yang ketujuh, menurunkan populasi penyakit pucuk busuk dengan mencabut bagian yang terserang. Selanjutnya, melakukan perawatan parit. Caranya ialah membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan atau field drains, drainase pengumpul atau collection drains, dan drainase pembuangan atau outlet drains. Yang kedua, drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya di permukaan tanah. Yang ketiga, drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, yang sebagainya yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pengumpul juga dapat berupa teras bersambung dan benteng yang mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme peresapan tanah. Yang keempat, drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya, melakukan pemanenan atau potong buah. Cara melakukan potong buah yang pertama ialah potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat atau dodos untuk pokok rendah, egrek untuk pokok tinggi. Yang kedua, pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Yang ketiga, berondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena berondolan memiliki minyak lebih dari 40%. Yang keempat, gagang tandan dipotong mepet atau
cangkem kodok, panjang gagang maksimum 2 cm. Yang kelima, tandan dan berondolan diangkut ke TPH. Yang keenam, tandan disusun rapi di TPH, berondolan dikumpulkan di tepi, terpisah di pinggir TPH. Yang ketujuh, cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per pokok atau songgo duo. Bila perlu, panen tanpa menghilangkan daunnya. Cara melakukan pemotongan tunas pokok. Yang pertama ialah pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Yang kedua, daun-daun bekas pucuk tersusun rapi di dahan-dahan yang mati. Yang ketiga, jangan membuang atau memotong daun melebihi standar yang ditetapkan atau songgo duo. Yang keempat, jika kita terus memangkas atau membuang pelepah lebih dari standar atau songgo dua, baik saat panen maupun pemangkasan khusus, itu berarti kita lebih berbahaya daripada ulat api. Yang kelima, ketika pelepah dicabut melebihi standar, dapat berakibatkan yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Yang kedua, pembentukan TBS tidak sempurna. Yang ketiga, kematangan TBS tidak merata. TBS yang terbentuk menjadi busuk. Tanaman ini hanya menghasilkan bunga jantan dan pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil. Selanjutnya ialah tahap transportasi. Hasil panen harus segera dikirim ke pabrik agar kualitasnya tidak menurun. Lalu kita harus melakukan pemeliharaan jalan pokok kelapa sawit, di mana harus melakukan pemeliharaan secara rutin. Parit harus dibersihkan, rumput pada bahu jalan harus dibabat tandas, lalu pelepah sawit dan limbahnya tidak boleh dibuang ke sungai.